Puji Tuhan, salam selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Puji Tuhan, hari ini saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki kasih Tuhan, yang saya yakin bahwa kasih Tuhan dapat kita bagikan kepada banyak orang, sehingga orang akan melihat siapa kita. Oleh karena itu, di acara Pena Pesan Bermakna ini ada satu pesan lagi yang akan kita pahami, supaya setiap pesan yang kita terima dari hari ke hari dari video channel ini akan memberkati Anda semua. Nah, oleh karena itu, jangan lupa dukung kami, subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, and share, supaya semuanya boleh diberkati oleh karena kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita ini semakin hari semakin luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Nah, satu hal, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup ini di dalam perjalanan kita ini, hidup ini memberikan nilai, value kepada orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita membawa value atau nilai-nilai kehidupan kepada orang di sekitar kita, maka kita akan menerima sesuatu yang berbeda. Nah, setiap value-value yang kita terima ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, setiap nilai-nilai yang kita bagikan ini dari Tuhan ini akan membawa sebuah dampak dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya kasih pemahaman hari ini, kita belajar bersama-sama bahwa hidup itu harus membawa dampak. Nah, dampak itu adalah seperti apa? Dampak itu adalah bagaimana kita membawa pengaruh, membawa perubahan kepada orang di sekitar kita. Tentunya yang disebut dampak ini adalah hal yang bersifat positif. Kalau yang bersifat negatif tidak kita abaikan dulu, sebab itu tidak membawa dampak yang baik. Tetapi dampak yang positif ini kepada orang-orang di sekitar kita akan membuat orang di sekitar kita akan mengenali siapa kita. Nah, satu hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa Kristen pada saat di Antioquia disebut Kristen, itu adalah mereka dikenali oleh orang-orang di sekitarnya bukan karena mereka mengaku Kristen. Karena kata Kristen itu munculnya dari masyarakat, dari orang-orang melihat mereka. Mereka membawa sesuatu nilai, value yang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi melihat bahwasanya ini berbeda, sesuatu yang berbeda. Nah, apa yang dapat kita bagikan kepada masyarakat? Nah, saya yakin dan percaya setiap kali kita membawa hidup kita, memberikan nilai kepada lingkungan kita dan masyarakat di sekitar kita, maka hidup kita akan berarti, hidup kita akan membawa sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu kita mengatakan bahwa aku lo Kristen, tetapi biarlah apa yang kita kerjakan itu akan menunjukkan siapa kita. Karena Kristen itu adalah value, nilai. Kristen itu adalah perubahan hidup. Kristen adalah hidup seperti Kristus, dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, ketika kita dalam hidup yang baru ini, perlunya kita ini membawa dampak kepada orang sekitar kita, membawa value-value yang berarti, sehingga orang-orang di sekitar kita ini boleh mengalami kasih Tuhan. Nah, biarlah dalam perjalanan kita dari hari ke hari ini tidak lagi menjadi orang Kristen biasa saja, ibadah ke gereja, memberi persembahan pulang. Aktivitas kita itu hebat dan getol itu di dalam gereja. Aktivitas kita yang luar biasa dan sangat sibuk itu selalu di dalam gereja. Padahal yang disebut melayani pada saat keluar dari gereja, padahal disebut kehidupan yang sebenarnya bagaimana kita keluar dari gereja dan kita membawa dampak yang positif kepada orang di sekitar kita. Kalaupun kita di kantor, bawalah dampak yang positif di kantor. Kalaupun kita dimanapun kita bekerja, bawalah dampak yang positif di sekitar kita. Dimanapun kita berada, bawalah dampak yang positif. Sebab biar bagaimanapun dampak ini sangat amat dibutuhkan. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama dalam kehidupan ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dan 22. Semua orang yang mendengar hal ini heran dan berkata, perhatikan. Semua orang mendengar hal ini heran, perhatikan, mendengar dan heran. Kenapa heran? Perhatikan ini. Ini menceritakan bagaimana Saulus, orang yang dulunya hidupnya kacau, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi membawa dampak yang luar biasa. Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang meninggal
barang siapa yang memanggil nama Yesus ini, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala. Karena pada saat itu banyak orang melihat Saulus ini menjadi heran, karena kita melihat Saulus ini hidupnya pada masa itu adalah seorang pembunuh, orang yang membunuh pengikut-pengikut Yesus, membunuh murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang mati di tangan Saulus bersama-sama dengan timnya, dengan pasukannya. Mereka membunuh orang-orang mengikut Yesus. Sangat kejam Saulus ini pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Saulus menjadi orang yang sangat mengerikan. Saulus menjadi orang yang sangat sadis di dalam hidupnya. Namun pada saat ayat 22 kita akan bacakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Nah, perhatikan, ternyata pada saat dilihat orang Saulus yang seorang pembunuh, Saulus seorang yang membunuh banyak orang. Kemudian di ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ternyata seorang pembunuh, seorang yang sudah membunuh orang-orang mengikut Yesus, ditulis di Alkitab bahwasanya semakin besar pengaruhnya. Nah, rupanya Saulus sebelum jadi Paulus, dia membawa pengaruh yang besar. Dia membawa dampak kepada orang di sekitarnya. Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, rupanya Saulus seorang yang pembunuh itu, yang membunuh pengikut-pengikut Yesus itu di Damsyik ini, rupanya dia berubah hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini kemudian dibawalah oleh Saulus kepada orang-orang di sekitarnya. Dan mereka melihat bahwasanya dulu Saulus yang menentang Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi hari itu Saulus meyakinkan banyak orang bahwasanya Yesus adalah Tuhan atau Mesias, Juru Selamat. Nah, ini adalah sesuatu yang aneh dan unik. Tetapi itulah Saulus. Pada akhirnya Saulus mewarnai orang masyarakat di sana. Nah, begitu juga kehidupan kita. Dulu kita adalah orang-orang yang biasa. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Dulu kita adalah orang-orang yang kacau balau. Namun ketika kita bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus membawa dampak yang positif, membawa dampak yang berbeda kepada masyarakat, memberikan value, memberikan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kerajaan kita bagikan kepada setiap orang yang mengetahui siapa kita. Tanpa kita bicara kita Kristen sekalipun, ketika kita melakukan dan hidup seperti Kristus, mereka akan melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak perlu bicara kita Kristen, tapi dari perubahan dan perilaku kita akan menampilkan siapa kita. Jangan kita menjadi orang yang eksklusif. Kita hebat di dalam gereja, pelayanan getol di dalam gereja, namun kepada lingkungan masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak membawa dampak yang positif kepada masyarakat di sekitar kita. Bagaimana kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan? Saya teringat sekali di masa pandemi. Saya bersaksi sedikit di masa pandemi. Ketika 2 tahun yang lalu, setelah saya pulang dari Sumatera, Tuhan menyampaikan sebuah pesan. Setelah Tuhan, saya sempat bikin video, ada pesan tentang COVID. Namun ada hal yang penting Tuhan sampaikan, yaitu jadilah berkat untuk kota. Engkau harus turun menjadi berkat dan memberkati kota, bukan hanya berdoa. Biasanya kita ini berdoa memberkati kota. Namun ini berbeda. Kita bukan hanya berdoa supaya COVID ini lalu, kita bukan hanya berdoa supaya pandemi ini berlalu, tetapi pada saat orang mengalami dampak dari pandemi ini, di saat orang mengalami terkena virus COVID ini, orang yang banyak menderita, apa yang dapat kita lakukan? Itu adalah hal yang penting, adalah hal yang harus kita kerjakan. Nah, pada saat pandemi itu berlangsung, Tuhan menyampaikan berkati kota. Saudara
harus bagaimana. Tuhan, saya nggak punya duit untuk memberkati kota. Kalau memberkati kota dengan cara apa juga? Saya berpikir dengan seperti apa saya memberkati kota? Dengan seperti apa saya memberkati masyarakat? Di saat pandemi itu banyak orang susah. Di saat pandemi banyak orang yang menderita. Di saat pandemi banyak orang yang dikeluarkan dari pekerjaan. Di saat pandemi juga bahkan mohon maaf, ya, gereja juga tidak bisa aktif beribadah, hanya online. Nah, pada saat seperti itu banyak orang-orang yang susah, menderita. Bahkan saya mendengar dari beberapa hamba Tuhan di perintisan mereka mengeluh karena kondisi yang terjadi. Tetapi Tuhan bagaimana? Bagaimana saya harus membawa dampak pada saat pandemi? Orang sedang susah-susahnya, orang sedang menderita. Saudara, pada saat itu Tuhan memberikan sebuah hal pembelajaran sederhana. Saya punya uang sedikit. Saya bilang ke anak-anak, ayo kita bikin nasi bungkus. Sementara banyak orang yang hari ini menderita. Kita bikin nasi bungkus. Saudara, awal kita bikin nasi bungkus, kita bikin 20 bungkus. 20 bungkus kita bikin nasi bungkus. Tetapi berjalan dengan waktu, dari 20 bungkus, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, itu Tuhan ubahkan. Tuhan berkati. Dari 20 bungkus, hari ini Tuhan kirim orang-orang untuk kita memberkati kota. Setiap bulan kita sudah bukan hanya nasi bungkus, tetapi bahan sembako kurang lebih bisa 200 bungkus lebih. Selama 2 tahun ini saya tidak tahu harus bagaimana. Tuhan, saya tidak mau diam. Sementara ketika banyak orang yang terkena COVID, isoman, menderita mereka butuh didoakan, mereka butuh didampingi, kita harus dampingi. Bahkan mereka perlu doakan, kita doakan mereka telepon, Pak, tolong datang, Pak. Kalau Pak Agus berani datangi ke tempat kami, datang ke rumah kami isoman, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kirimi sembako, kami nggak melihat agamanya selama dia masih manusia dan hidup. Maka kami harus memberkati dia. Kami perhatikan mereka. Kita siapkan bahan sembako untuk mereka bisa makan. Kita doakan, kita datangi. Secara manusia kami ketakutan. Kami harus bagaimana? Sementara hidup kami ini juga di dalam situasi COVID harus berhati-hati dan berjaga. Jangan-jangan saya kena COVID. Banyak orang yang meninggal juga. Jangan-jangan saya juga bisa meninggal. Tetapi Tuhan nyatakan sesuatu yang lain. Tuhan ingatkan satu ayat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Saudara, orang cari untung gak cari mati. Tapi ini mati adalah keuntungan. Sesuatu yang berbeda. Orang cari untung gak cari mati. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam pengenalan sebagai orang yang percaya yang melayani Tuhan, dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya memberitahu tim, kami bersama-sama dengan tim, kami beritahu tim, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita melayani Tuhan, kita masih takut dengan situasi yang terjadi, berarti engkau tidak siap menjadi orang membawa dampak. Saudara, situasinya sedemikian. Banyak orang yang meninggal beberapa hari, gak usah hitung hari, beberapa saat di sini meninggal, di sana meninggal, di sekitar kami ini banyak orang meninggal. Bahkan di tetangga kami banyak juga orang yang meninggal. Kami harus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Kami harus membawa dampak kepada orang di sekitar kami. Kami harus membawa nilai yang positif. Saudara, ketika ada orang yang jemaat dari satu gereja, saya tidak kenal dari gereja mana juga, karena saya juga tidak terlalu banyak bertanya. Suatu ketika saya diminta untuk melayani. Pak, bisa nggak melayani keluarga kami yang meninggal? Tuh, kenapa? Kok nggak Pak Gembalamu atau pemimpinmu, mohon maaf Pak, ini kena COVID. Pak Gembala kami tidak bisa hadir dengan alasan A sampai Z. Pak Gembala kami tidak bisa datang. Kalaupun datang hanya Zoom. Oh begitu. Kami mohon Pak, kami perlu didukung Pak. Tolong Pak, layani kami. Kami keluarga perlu ada seorang hamba yang bisa ada di sekitar kami, yang mensupport kami. Saudara, hati saya sedih mendengar itu. Sementara
para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang dia kenal tidak bisa melayani dengan alasan A sampai Z. Saya tidak tahu harus bagaimana. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Bahkan jemaat ini sempat ada yang bicara, Pak, di saat yang sama, kalau hari ini ada keluarga saya kena COVID, tapi di saat yang sama ada orang datang kepada Pak Gembala atau seorang pemimpin ini, kemudian dia berkata, Pak, saya tolong layani keluarga kami meninggal karena COVID. Satunya datang lagi, Pak, tolong layani, tolong Pak minta nomor rekeningnya karena saya akan memberi persembahan. Saudara, jemaat ini bilang, mohon maaf ini saya ceritakan, jemaat ini bilang, mana Pak yang lebih dulu dilayani? Ketika dia berkata demikian, hati saya teriris. Tuhan, saya tidak mau, takut karena COVID. Ketika jemaat membutuhkan pelayanan, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, di saat genting orang semua takut, orang sembunyi di rumah, kami harus keluar rumah, melayani, membagi sembako, kami harus mendoakan bersama dengan tim. Sekali lagi kami bersyukur kepada tim kami yang sudah bersama-sama dengan kami, untuk orang-orang yang mendukung kami, baik dana, baik tim kami yang dengan tenaga ekstra. Sampai hari ini kami masih tetap melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Saya tidak ada saudara mungkin juga tidak akan bisa berkarya, bekerja dengan maksimal melayani Tuhan. Tapi dengan adanya saudara yang bersama-sama dengan kami, yang mendukung pelayanan kami bersama-sama, sekalipun kami tidak ada di tengah-tengah gereja, sekalipun kami melayani tapi di luar, tapi kami bersyukur. Terima kasih untuk setiap orang-orang sudah memberikan persembahannya, supaya kami, ketika mereka melihat kami berkarya, ketika melihat kami melayani tanpa lelah, nggak peduli pagi, nggak peduli siang, nggak peduli malam, kami ditelepon. Orang meninggal karena COVID jam 2, bahkan meninggal karena COVID. Pak, bisa tolong Pak, ini COVID orang Surabaya. Saya bilang, oke, baru harus bagaimana? Iya Pak, ini akan dimakamkan di Keputih. Baik, tunggu, saya akan persiapkan dulu. Ternyata telepon lagi, Pak, mohon maaf, karena harus dimakamkan. Kalau menunggu Pak Agus nanti lama, perjalanannya Pak Agus berapa lama, dan ini disarankan oleh pihak rumah sakit harus segera dimakamkan jam 2 pagi. Ya sudah, puji Tuhan saya tidak jadi berangkat. Tetapi setiap detik, setiap saat standby telepon saya beritahukan tim kita standby telepon, membantu jemaat, membantu masyarakat. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa berbuat apa untuk mereka dan membawa dampak. Seharusnya kalau Tuhan izinkan, mungkin kami harusnya mati terkena, mungkin terkena COVID. Tetapi ketika Tuhan suruh saya untuk kami melayani bersama-sama orang yang menderita di saat menderita karena COVID, Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Kami tidak bukan orang kaya, kami bukan pengusaha, tapi kami hanya melayani Tuhan. Kami tidak tahu harus bagaimana. Secara keuangan kami terbatas, tetapi di saat kami turun mengikuti Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan campur tangan. Saudara, kalau kita bicara tentang hidup membawa dampak, dua hal, yaitu yang memberi dampak dan yang menerima dampak. Pada saat kita membawa dampak, saudara, jangan terlalu banyak bergumul doa puasa terlalu lama. Kadang-kadang kita mau menjadi berkat, kita berdoa dulu, bergumul dulu, aduh terlalu lama. Saudara, apa yang dapat kita lakukan segera, karena hidup ini harus membawa dampak. Apa yang Tuhan nyatakan, lakukan segera, percaya saja. Nggak punya duit sekalipun, percaya saja. Apa yang kami kerjakan sampai hari ini, saudara, kalau saudara dengar nanti kesaksian dari tim kami, bagaimana kami melayani selama 2 tahun. Setiap bulan kami harus membagi berkat, bahkan sembako. Kami bikin vaksin pada saat pandemi itu selama sekian bulan berturut-turut. Ya, kami belikan obat, kami harus lakukan dengan dana, dengan duit yang kami miliki, kami curahkan. Kami tidak pernah emang. Ya, kesuwen kalau terlalu kita banyak ngomong Jawa, kesuwen terlalu lama. Ya, kita berdoa dulu, betul tidak kesuwen untuk membawa dampak positif. Kalau kita terlalu lama banyak berdoa, apalagi doa puasa, orang yang kita tolong sedang mati.
Saudara, terlalu lama kadang-kadang kita ini. Saudara, jangan tunggu punya duit membawa dampak. Bahkan saya bilang ke pendeta-pendeta yang lain, jangan engkau tidak mau melayani orang yang menderita karena meninggal karena COVID. Apa yang kau takutkan? Karena COVID aja engkau sudah takut. Sementara jemaatmu, orang yang engkau harus layani, dia harus berangkat dengan keluarganya sendirian. Bagaimana? Suatu ketika tentang hal ini, Tuhan kasih firman sederhana. Saya mencoba selalu confirm dengan Tuhan tentang firman, apa yang harus kami lakukan. Karena hidup kami ketika melayani orang, membawa dampak pada saat pandemi itu taruhan nyawa. Kami bisa terkena COVID, tertular dan mati. Karena saat itu banyak yang meninggal. Tuhan berikan ilustrasi firman atau tentang Daud. Kamu ingat Daud? Ya Tuhan. Daud itu punya 2-3 ekor domba. 2-3 ekor domba. Pada saat ada beruang, ada harimau, ada serigala, maka Daud di depan domba itu dia menghalau, dia bergulat dengan beruang, dia bergulat dengan singa atau harimau, bahkan dengan serigala, supaya dombanya jangan sampai berhadapan dengan beruang sendirian, dengan harimau sendirian, dengan serigala sendirian. 2-3. Ketika Tuhan memberikan pengertian itu, kami semakin semangat. Ya Tuhan, kami tidak pernah takut dengan virus COVID. Kami tidak pernah mundur dengan virus COVID. Selama Tuhan yang minta, saya harus melayani mereka. Saya tidak mau orang melayani Tuhan takut karena COVID. Sementara Yesus sendiri tidak pernah takut mati untuk menolong manusia berdosa. Saya siap Tuhan, kami siap. Kami bersama-sama dengan tim kami layani mereka. Puji Tuhan, semua itu berlalu dengan baik. Bukankah kita ini terang dunia? Bukankah kita ini garam dunia? Bukankah kita ini adalah air hidup? Kita ini disebut terang dunia pada saat pandemi, pada saat COVID kita sembunyi di bawah kantong. Kita sembunyi di dalam rumah, kita tidak berani melayani, kita ketakutan melayani. Sungguh satu hal yang menurut. Sungguh satu hal yang sangat mencengangkan. Kami berjibaku, alasan apapun di hadapan Tuhan, ketika banyak orang yang menderita, meninggal karena COVID, sementara kita takut tertular COVID. Kita ini jadi gak elegan sebagai hamba Tuhan. Harusnya kita turun melayani mereka. Nah, saat itu kami semakin bersemangat. Tim kami bersemangat, kami melayani, kami tuntaskan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kami tetap melayani. Kami tetap menolong masyarakat. Setiap bulan kami masih berbagi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kami bergaul, bersahabat dengan teman saudara-saudara kita di pesantren. Kita support panti-panti asuhan mereka, kita dukung mereka, kita masuk di tengah-tengah mereka. Kita bicara, saudara, menjadi dampak membawa berkat. Tidak perlu kita melihat siapa mereka, tidak penting agamanya, tapi bagaimana dampak ini dirasakan, dan bagaimana dampak atau value ini dirasakan oleh banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya hanya satu, apa yang dari Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo kita berkarya hari ini. Apa yang dapat kita lakukan, membawa dampak positif, apa yang dapat kita kerjakan. Jangan takut, selama Tuhan bersama kita, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan menyertai dan menolong. Saya yakin kita diberkati dengan enak. Pesan bermakna hari ini, pesan yang singkat untuk kita, tapi percayalah, hidup kita akan membawa dampak yang luar biasa. Saudara, jangan lupa dukung kami. Sekali lagi, jangan lupa dukung kami. Subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, and share, supaya banyak video yang akan memberkati kita semua. Bagikan ini kepada banyak orang, supaya semua orang ketika di dalam situasi sulit, jangan sembunyi. Tidak situasi yang terjepit, jangan kita takut menghadapi, tapi kita harus tampil terang, tidak boleh di bawah gantang, tapi harus di atas gunung. Meskipun situasinya seperti apapun, terang adalah terang. Jadilah lilin. Lilin itu nampaknya biasa, lampunya kecil, sinarnya kecil, tapi ditaruh di saat kegelapan, dia menjadi terang. Lilin korbankan dirinya supaya bisa menerangi kegelapan. Begitu juga Kristus.
Kristus mengorbankan dirinya supaya bisa menjadi terang bagi dunia. Begitu juga kita. Kita harus menjadi lilin. Kita mungkin mengorbankan hidup kita, pikiran kita, tenaga, keuangan kita. Tapi kita membawa dampak untuk orang sekitar kita. Jangan takut dengan situasi. Jangan takut dengan keadaan. Saudara, apalagi kita hamba Tuhan, jangan takut. Lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan.